Ya sih, dos itu sih seperti itu sih di awal. Jadi that's why I started this thing. Ini tanpa gue sadari, gue nanya-nanya. Iya. Iya, makanya Lo mulai terlahir menjadi host makanya kayaknya. ini hostnya dimatikan dulu deh. Kita Hello Dozers, selamat datang di Dose Creative Channel bersama saya Junior Semantri. dengan saya Mario Utama. Iya. Hari ini Hari ini kita tidak ada apa ini? berdua dan Ada tidak apa di hanya sebelah laki-laki. Nah, ini kita memperkenalkan dengan Ada. namanya Caca. Caca. Iya, halo Caca, boleh ini dulu ya, perkenalkan ke Dos. Halo Dozers, kenalin nama aku Natasha, biasa dipanggil Caca. Nah, Caca, kalau misalnya pengen tahu nih, mungkin penonton juga pengen tahu nih. Ini Caca siapa sih sebenarnya? Aduh, aku tuh bukan siapa-siapa kok. Aku aja bingung kenapa aku diundang nih ke sini nih. Nah, siapa ini? Tidak mungkin. Siapa ini? Pasti lu main gantiin gue ya. Ini biasa kita suka lihat host. Host dia. Host yang ada di kebanyakan di TV-TV ya. Iya. Ini Caca host, tapi juga aktris juga kan? Ya, aktris juga, terus suka ngelawak juga. Oh, nice, cocok dong kalau nggak kayak. Iya. Sudah kan Udah makin kalah nih gue. So, Cak, Yes. jadi sebenarnya bagaimana sih? Kamu kan sekarang kan di entertainment business, gitu kan? Dan how do you start ke entertainment business nih? Sebenarnya awalnya cuman gara-gara ikut ajang kecantikan. Namanya Miss Indonesia yang tayang di RCTI. Nah, Oke. oke. Itu tahun 2019 ya pas itu. Jadi sebenarnya nggak ada rencana untuk terjun ke dunia entertainment sebenarnya. Jadi waktu itu ikut ajang juga iseng-iseng doang sebenarnya. Siapa yang suruh tuh Mas? Siapa yang ngajak? Iseng. Like, gimana iseng gitu kan? Waktu itu mau ikut itu bareng sama temen tadinya. Oh. Terus teman aku bail. Why? Bail last minute. Kayak itu udah hari H, pagi-pagi sebelum berangkat dia bail. Dia bilang Oh, dia iya? nggak pede. Iya, terus Oke. pas itu aku udah bangun pagi, udah make up tuh udah setengah. Oke. Kayak kalau misalkan aku nggak jadi pergi kan sayang ya. Make up udah setengah, udah bangun pagi, udah effort. Jadi udah meskipun dia bail, aku tetap audisi. Oke. Nah, terus kebetulan puji Tuhannya waktu itu lolos. Nah, pas kalau semua finalis yang masuk Miss Indonesia itu kan harus tanda tangan kontrak under manajemen ya. Yang dimana manajemennya ya under Miss Indonesia, under MNC Group ya. Iya. Nah, meskipun kita harus tanda tangan kontrak, itu sama sekali nggak ada paksaan harus masuk dunia entertainment tuh nggak ada. Oh, oke. Jadi mungkin itu lebih untuk ngejaga kita aja sebagai finalis mereka gitu pada tahun itu. Iya. Nah, terus pas itu karena emang aku juga nggak ada niatan untuk masuk ke dunia entertainment, jadi setelah aku ikut ajang Miss Indonesia, yang aku lakuin malah aku interview untuk kerja kantoran. Oh, kok bisa balik lagi ke kantoran? Maksud kantoran berarti lu as a professional? Yes. Itu gimana tuh kantoran apa tuh? Enggak, Karena tapi dulunya emang kerja kantoran atau bukan? belum, jadi Oh, pas belum. itu aku baru skripsi. Baru Oh, selesai oke. skripsi, pokoknya baru lulus lah, baru kelar wisuda gitulah. Oh, Jadi belum ada pengalaman kerja sama sekali. Oke. Nah, terus pada saat itu karena aku kan majornya akuntansi ya. Oke. Nah, di kampus itu di kuliah, kalau biasanya nih ya, anak-anak akuntansi gitu. Kayak dosen-dosen itu semua pada membanggakan kalau bisa kerja di Big Four. Oke. Oke. Kayak Before ini di mana? Big Four-nya, jadi Big Four itu kan ada 4 perusahaan. Ada EY, EY, ada PwC, PwC, ada Deloitte, Deloitte, sama KPMG. KPMG gitu. Nah, Ini akuntansi semua. Betul. Antar akuntan publik ya. Oke. Itu internasional kan? Iya, Oh, internasional, international ya. company. Nah, terus jadi pada saat itu aku lebih ke penasaran, masih penasaran gimana sih rasanya kerja di KAP, Big Four tuh gimana sih? Apa sih rasanya? Terus kan kebanyakan pas aku kuliah itu semua pada pengen banget jadi auditor gitu. Jadi mungkin pada saat itu aku lebih ke men-challenge diriku aja sih kayak bisa nggak ya gue jadi auditor di Big Four gitu pada saat itu. Jadi ya udah pas lulus kuliah terus aku ikut Miss Indonesia, yang aku lakuin malah itu tadi pengen kerja di Big Four sebagai Oke. auditor. Tapi bukan untuk balik lagi, aku nggak ada rencana mau pursue karir di situ tuh, nggak ada, lebih ke penasaran aja Oke. apa sih rasanya gitu. Oh. Jadi ya udah aku interview kerja di EY waktu itu. Terus proses interviewnya tuh agak lama, sekitar 2-3 bulan deh waktu Betul, itu. mereka ada bertahap kan? Iya. Filteringnya. Betul. Nah,
selama 2-3 bulan itu kan aku nggak ngapa-ngapain ya. Bener nggak sih? Kan tuh aku juga udah lulus kuliah, terus ajang Miss Indonesia juga udah selesai gitu, dan aku nggak ngapa-ngapain. Itu kan berarti posisinya aku udah under management, udah tanda tangan kontrak kan. Jadi ada beberapa kali tuh kita ditawarin syuting. Aku ditawarin syuting. Macam-macam syutingnya. Syuting pertama aku tuh built-in. Tahu built-in nggak? Apa tuh Bill? Apa tuh bilang? Built-in tuh yang Bisa. kayak kalau misalkan di TV ya program apapun itu. Mau kayak contoh ini boleh sebut nama program nggak sih? Boleh aja. Boleh. Misalkan Indonesian Idol Oke. atau sinetron gitu. Kadang di tengah-tengah tuh suka ada iklan. Iklannya tapi bukan iklan yang panjang gitu loh. Oke. Iklannya tuh iklan produk yang Produk, kayak ya. jelasin produk I see. kayak saya Oh, minuman so nih. that's you yang Iya. ini. Itu kan jadi kayak nge-host kan. Iya. Itu syuting pertama aku pokoknya ditawarin. Intinya waktu itu kayak ngambil syuting tuh cuma untuk ngisi waktu sambil nunggu aku masuk kantor. Oke. Kurang lebih 2-3 bulan lah. Itu aku syuting mungkin 5-6 kali syuting maybe, tapi bukan built-in semua ya. Iya. Ada program-program lain ya. Iya. Nah, terus yaudah pas aku udah dikabarin kapan harus masuk kantor, yaudah aku bener-bener full ngantor. Nggak ada syuting sama sekali. Terus gimana? Do you miss it pasti nih? Pas itu sih nggak ada mikir oh syuting enak ya atau gimana tuh nggak ada. Jadi pada saat itu aku syuting juga biasa aja, maksudnya nggak yang suka gimana. Dan mungkin karena waktu itu fokusnya emang ngantor ya, mau jadi auditor pada saat itu. Jadi bener-bener udah nggak mikirin syuting gitu, emang fokusnya ngantor gitu. Dan jadi auditor itu kan nggak tahu nih ya, pada tahu atau nggak, tapi auditor itu terkenal tiap hari atau sering banget pulang pagi, pulang Oh, subuh. really? Iya. Oh, Wow, bilangnya nih ngauditnya sampai malam banget nih. Iya, apalagi Jangan kalau- lu nongkrong gitu. Oh, salah itu ya. Salah nah kan. Jadi tiap hari tuh aku pulang, itu pulang di bawah jam 12 aja itu jarang banget. Really? Iya, Oh, masuk dari 9 biasa. jam 9 ya. Masuk dari jam 9. Jadi selama dia berapa lama? Setiap hari tuh? Like that's semua jadi. Kan aku di EY itu kurang lebih setahun ya. Oh, Nah, nih lama juga. Masa ya? Peak season atau high seasonnya itu, peak season atau high season itu adalah masa-masa di mana kita harus mengaudit perusahaan. Kan perusahaan pasti ada laporan audit kan, benar Iya, ya? betul. Nah, itu kan ada periodenya tuh. Betul. Biasanya sekitar akhir tahun Betul. sampai bulan April. Iya, sampai Nah, April. Kayak ini iya. kan bapak paham ya. Sekarang mau cekak gitu. Iya, nah kurang lebih dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan itu tuh kita pasti pulang subuh gitu. Jadi tiap hari, bahkan minggu pun kita masuk untuk kalau enggak kekejar auditnya gitu. Nah, tiap hari pulangnya jam 2, jam 3, jam 4 kayak gitu. Tiap hari. Terus pas itu kurang lebih setahun kerja karena emang balik lagi ya, kan emang cuma penasaran pas itu. Jadi nggak ada tujuan untuk mau pursue karir di situ. Jadinya aku resign. Oke. Tapi sebelum resign itu aku tuh udah ditawarin syuting-syuting yang lain lah intinya gitu. Jadi kayak aku mikir, apa coba syuting-syuting ya? Tapi sebenarnya pas itu resignnya itu bukan karena mau syuting, tapi resignnya itu pengen bikin bisnis sebenarnya. Oh, what business Bisnis yang apa? perlu sebenarnya pengen pursue kali? Dulu tuh sempet banget mikir sulam alis. Oh, Oke. oke. Mikir, tahu kan yang Tahu, sulam tahu, alis tahu, gitu? tahu. Iya. Tadinya sempet mikir, abis resign mau ikut kursus sulam alis, jadi bisa buka tempat sendiri. Cuman mungkin nasib berkata lain ya. Jadi pokoknya pas resign itu aku langsung dapet syuting. Maksudnya syutingnya tuh panjang gitu periodenya. Jadi aku juga nggak ada kepikiran untuk ke situ lagi. ya. Iya, pada saat itu syuting tuh aku merasanya enak. Maksudnya enak tuh gini. Aku kan tadi kantoran ya, Iya. terus syuting. Jadi apa yang aku dapatin tuh jauh lebih worth daripada saat pas aku kantoran gitu. Dan mungkin jam kerjanya tuh singkat gitu. Iya, Aku nggak iya. capek Betul. gitu. Jadi mungkin aku pas itu tergiur dengan apa yang aku dapetin juga. Maksudnya ini secara Finansial. iya gitu. Jadi aku kayak tergiur kayak wah enak banget nih kerjanya kayak gini. Oke. Udah kerjanya istilahnya nggak capek sih pasti capek ya. Tapi ya jelas capeknya jauh lebih Jauh. capek pas aku kantoran dong Lebih, gitu. iya. Nah, jadi kayak happy aja pada saat itu. Happy-nya lebih karena uang yang didapetin.
lebih ke financialnya gitu. Iya. Terus udah jalanin aja, syuting. Nah itu lebih gimana? Sinetron atau Waktu itu atau lebih ke lebih ke game show sih. Dari situ langsung, maksudnya nggak langsung sih. Lebih tepatnya ditawarin nge-host program-program gitu. Awalnya aku juga takut sih sebenarnya nge-host gitu karena takut salah ngomong gitu-gitulah. Aku banyak takutnya sebenarnya gitu. Cuman ya udah dicoba aja gitu pada saat itu kayak ya udahlah, nothing tulus juga gitu. Iya, Kalau misalkan istilahnya gua jelek ya udahlah, ntar juga antara nggak dipakai lagi atau enggak ya udah kan sambil belajar ya. Iya, Iya, betul. Terus ya udah dari situ akhirnya mulai nge-host ke infotainment atau acara-acara kayak high end. Pernah ngeliat aku di high end nggak? Iya, benar. Enggak. Pas lagi ngeriset, wah ada di acara high end. Iya, yang kayak gitu-gitu. Terus juga program ngelawak. Tipe-tipenya mirip Extravaganza. Namanya apa? Namanya akhirnya datang juga. Akhirnya oke. Nanti Terus gue belum tahu ya gitu. Jadi tipe programnya ada sketsa berarti kan sebuah cerita gitu ya. Nanti tiap sketsa itu bintang tamunya beda-beda. Bintang tamunya udah pasti artis ya, terkenal gitu. Nah di situ intinya kita ngerjain dia. Betul, dia nggak tahu ceritanya apa. Iya, kok tahu? Tahu. Oh tahu. Tahu. Iya, jadi dia nggak tahu ceritanya, jadi dia cuma ngikutin aja tapi ya yang pasti konyol ya ceritanya gitu. Dan di situ ya aku dituntut untuk ngelawak kan. Dan jujur ya, dari semua pekerjaan yang aku lakukan, mungkin itu yang bikin kepalaku panas. Maksudnya kepalaku panas adalah ngelawak itu kan kita harus harus improve dan harus berpikir dengan cepat gitu. Iya. Kan namanya orang ngelawak kan saling lempar-lemparan tuh, dan kita harus bisa ngebalesin lemparannya dia gitu. Kalau enggak, kalau enggak, kalau misalnya dia contoh kasih kita lawakan terus kita bingung, jadi krik-krik kan, jadi berarti sebel. gak ada skripsi sama sekali, gak ada skripsi. Sebenarnya ada skrip, Ada skripsi. tapi namanya kita ngelawak tuh, jadinya gimana ya? Banyak yang harusnya keluar langsung. iya, gitu. banyak yang di luar skrip yang mau nggak mau harus aku sautin gitu loh lawakannya, atau bahkan mungkin aku yang nyeletuk duluan gitu. Jadi aku dituntut untuk berpikir dengan cepat, tapi harus lucu gitu. Gimana caranya supaya orang ketawa? Jadi tiap abis syuting itu ya, pasti kepalaku tuh panas. Kenapa? Panas karena kayak aku harus mikir gitu, mikir lawakan gitu. Dan bahkan mungkin sebelum syuting tuh aku udah mikirin prepare, duluan ya, lawakannya, atau kan kayak gombalan-gombalan gitu Iya. loh. Itu aku udah mikirin dulu gombalannya apa ya, lawakannya apa. Gitu. Cuman ya itu banyak kejadian yang aku harus, bahkan bukan banyak ya, tapi setiap syuting, setiap sketsa itu pasti aku ada improve dan aku harus ngebalesin kan. Jadi itu lumayan untuk aku yang Challenging banget. iya lah ya. challenging banget lah, harus Iya. berpikir dengan cepat kayak gitu. Berarti terus kalau gitu nyautin. lu cocok bro ikutannya gitu show-shownya. Wah lagi. Wah lu mah lawak banget. Lu juga sebenarnya. Gue tanya lu kan berkumis ya bro. Eh. Kumis apa yang gemesin? Kumis. Kumis you. Sekarang gua tanya, lo ini kumis. Gue gak ada kumis soalnya. Ini jenggot. Nah, ini jenggot. apa nih? Ini goatee. Salah. Apa? N. Kumis and jenggot. Astaga. Oke. Itu jokesnya Boleh. Bapak-bapak Cepet juga. sekali ya. Bapak juga. Iya tapi kayak gitu sebenarnya challenge banget kan. Maksudnya Iya. kalau kita kesehariannya nggak begitu, apalagi lo dari auditor lagi kan. Iya. Jadi kerjaan yang serius. Iya. Yang gak Serius boleh ada banget. salah. Iya. Yang gak boleh lucu. Tapi dia amazed banget ya Amazed. bisa setahun lo di auditor itu. Apa yang bikin lu bertahan sebenarnya di auditor itu setahun? Karena kontrak. Karena kontrak. Jujur banget bro. Karena kontraknya harus setahun. Pas kontrak selesai, 2 bulan sebelum kontrak nih, Merdeka. udah nanyain, ini mau diperpanjang nggak, Cak? Terus aku yang kayak, aduh nggak enak nih ngomongnya kalau mau resign gitu kan. Kayak aku kayak, gimana ya kok? Aku bingung sih kok. Aku suka di sini gitu. Tapi, aduh gimana ya kok? Tapi kayaknya enggak deh kok. Yang kayak gitu. Oh, Iya. tapi si mentor ini itu percaya kalau lu sebenarnya lu bagus nih di audit gitu, ada gitu-gitunya. Justru pas itu aku ditahan kayak sampai kayak ditanya-tanyain, emangnya kalau misalnya keluar dari sini mau ngapain, mau kerja apa, segala macam, udah dipikirin matang-matang belum, gitu-gitu. I see. Soalnya skalanya internasional kan soalnya. Iya, Iya. memang itu 4 grup yang kalau buat ya accounting ya, apa CPA segala macam itu at least the best in the world. Oke, seperti itu sih. Nggak sayang.
Enggak lah ya. Udah cukup dapat pelajaran nih. Udah cukup, cuman kadang ada kangennya juga sih, kangen masa-masa ngaudit, maksudnya Kangen kangen ngebully. Gimana nih? Kangennya apa nih? kangen ketemu klien, kangen, maksudnya ketemu klien tuh nanya-nanyain klien, kan kalau ngaudit kan kita berarti meriksa laporan keuangan dia, dan nggak cuma laporan keuangan, tapi perusahaan secara keseluruhan Ekosistemnya. gitu kan. Iya, jadi kita istilahnya kan kayak nge-interogasi klien gitu. Iya. Dan mungkin aku kayak demen deh nge-interogasi orang. Kayak aku demen jadi Jadi host. host. Lebih ke aku nanya gini, angka dapat dari mana gitu. Terus itu. aku minta Itu perhitungannya. aja serem tuh ya. Minta perhitungannya, terus perhitungannya salah, aku kasih tahu, oh ini harusnya kan nggak gini ngitungnya gitu. Nah, kan pas itu aku baru lulus kuliah ya, jadi masih umur 22-an gitu. Sedangkan klien aku pasti udah yang jauh lebih tua nih dari aku, kayak udah ibu-ibu gitu. Kadang ibu-ibu tuh kan maksudnya, bukan ibu-ibu doang sih, tapi maksudnya yang lebih senior Senior dari lah, aku. iya. Kadang mungkin nggak mau ngedengerin anak muda kali ya, Iya. maksudnya kayak, ih emang bener tahu ngitungnya kayak gitu, emang harusnya gimana, lala gitu. Nah ini tergantung, kalau misalnya aku lagi mood gitu ya, aku akan jelasin dengan baik, oh enggak bu, harusnya tuh begini hitungnya, kalau misalnya begini nanti begini, muka aku jelasin lah. Tapi kalau aku lagi gak mood nih, males nih aku nih, aku cuman diem doang, cuman kayak, oh gitu ya bu, cara hitungnya, oke. Tahu-tahu angkanya aku adjust, Iya. angkanya aku ubahnya tuh jauh. Iya. Gitu ya, karena orang hitungan dia salah bagaimana gitu, angkanya aku adjust. Pas angkanya aku adjust, si ibu ini langsung ngomong ke senior aku kayak, kok ini angkanya diubah sih sama Mbak Caca, katanya ini jauh banget loh ubahnya. Ini angkanya dapat dari mana, pokoknya intinya dia komplain. Terus ya senior aku nanya ke aku, ini emang bener nih lu ubah angkanya, emang ini apa? Abis itu ya aku jelasin dong kayak, ya orang dia salah gitu nih gimana, pokoknya aku jelasin gini. Dan ya aku bilang, aku nggak mau debat sama si klien ini sama si ibu ini, kayak aduh males debat gitu, kayak gue juga capek gitu. Kalau gue kasih tahu juga dia ngeyel istilahnya gitu. Jadi gue nggak ngomong apa-apa, cuman tahu-tahu gue benerin, gue koreksi angkanya gitu kan. Terus ya untungnya senior gue tipe ya kayak, oh yaudah koreksi aja, orang emang dia salah mau gimana, kayak gitu. Angka-angka gitu kadang aku suka nanya, dari mana perhitungannya kayak gimana gitu. Karena pas aku hitung sendiri kok beda gitu. Soalnya auditor tuh serem gak serem bro. Kalau nggak lu sama mereka, ya kan mereka nggak bisa lampirkan auditor itu ya dalam apa namanya manual report kan nggak bisa. Itu kan udah mesti dari mereka yang nggak boleh dioprak-kaprik yang di belakang. Seperti itu. Ya atau enggak lebih ke, dan pas kita lagi mau meriksa gitu kan kita butuh banyak supporting dokumen ya. Kadang mereka ngasihnya kalau nggak lengkap gitu ya, atau nggak berantakan yang kita bingung nyarinya ke sana kemari. Jadinya ya udah, maksudnya kita sebagai auditor ya harus tegas juga gitu, kayak minta dokumennya mana gitu. Kalau nggak kita mau meriksa gimana caranya ini gitu. Untungnya sih pada saat itu aku dapat klien yang istilahnya baik ya, jadi bisa kan dimintain dokumen atau apa tuh mereka langsung ngumpulin gitu, langsung kasih. Sebenarnya itu industrinya apa deh? Oh, tapi berapa klien dulu? Kliennya ada berapa? Waktu itu kan aku cuma setahun ya, jadi aku pegang 2. Tapi yang kedua ini aku sebenarnya bukan tim inti, aku waktu itu cuma ngebantuin. Jadi yang utamanya tuh yang satu inilah, Apa industri? industri kesehatan, Yang satu lagi? consumer good kali ya. Oke. Iya, intinya dua-duanya pasti kalian semua tahu, Pasti tahu. pasti tahu. Karena udah TBK soalnya. Iya, betul. Nggak tahu. Kalau nggak perlu diaudit. Iya. Jadi setahun tuh ya, dari setahun itu memang, tapi dari dalam setahun tuh lo ada syuting nggak? Enggak. Sama Kan sekali. pulangnya udah Lu subuh udah tiap hari. subuh mau syutingnya mau jadi Kirain gitu, kayak tetap Bener-bener Bilang saya maksain. syuting jam 4 pagi. Siapa tahu buat iklan doang. Bener-bener nggak gitu bisa ya. orang. Itu saking sibuknya, aku waktu itu pernah sakit ya. Itu gue sakit di rumah aja, gue kerja, sibuk ke laptop. Kalau nggak kekejar itu. Nah, tadi kan sempat masuk ke built-in tuh. Kalau lagi presentasi dos gimana? Kalau engkos? Apa ya, kayak misalkan contoh nih, ini minuman saya kopi gitu ya. Kayak awal-awal bisa ngomong, aduh ini siang-siang tapi ngantuk banget ya, lalalala kayak gitu-gitu. Terus
Tapi aku punya solusinya. Ini dia, kopi. Dos kreatif. Dos gitu ya. kreatif. Nanti minum gitu-gitu. Oke, berarti dari si built-in itu kan tadi lu bilang ada beberapa lah ya, ada 5 kali syuting gitu, walaupun bukan cuman built-in aja ya. Iya. Ada beberapa program yang lu isi. Nah, itu apa yang lu dapat dari situ selain keuntungan finansial gitu ya? Ya lu dapat experience apa sebenarnya? Banyak. Jadi selain built-in tuh waktu itu, ini sebelum aku kerja kantoran ya. Oke. Jadi ada program di RCTI waktu itu namanya Hati Sang Bidadari. Jadi itu tuh sebenarnya program Miss Indonesia. Kayak misalkan kita datang ke sebuah tempat, entah desa atau mana, yang dimana tuh kita belajar di situ. Misalkan desanya itu terkenal sama membatik, ya udah kita belajar ngebatik segala macam. Terus juga di situ kita lebih ke membantu warga sekitar kali ya. Oke. Jadi itu sebutannya apa ya? Program apa ya? CSR. Mau CSR. Iya, tapi kita juga ada belajarnya juga. Belajar menggayat gitu ya. Iya, macam-macam. Dan itu kita tampilkan. Iya. Jadi kita kayak belajar, tapi kita juga istilahnya punya hati yang mulia untuk membantu sesama gitu. Itu kita tampilkan di TV. Nah, syuting kayak gitu kan, aku bisa bilang capek ya. Karena lu mesti ke lokasi kan. Ini lokasinya di mana? Lo dapetnya? Macam-macam jauh-jauh, Kak. Jawa. Iya, masih di Jawa. Luar kota Iya, sih. tapi luar kota kebanyakan. Biasa lebih ke pelosok-pelosok ya. Iya, lebih ke pelosok-pelosok gitu. Bukan Bahkan Baduy atau apa? Karena kalau di kota nggak ada yang perlu dibantu soalnya. ada Nggak bercanda gue. ada episode yang Baduy, tapi pas itu aku nggak ikut. Oh, harusnya ada tuh. Ada. Nah, ada satu pengalaman lucu, ini nggak akan aku lupa sih. Jadi pas syuting program Hati Sang Bidadari itu, aku jatuh dari kandang kambing. Oke. Terus. Jadi kandang kambingnya tuh di atas. Oke. Modelnya kayak rumah panggung ya. Jadi di bawah tuh tanah merah gitu. Kita naik tangga. Terus yaudah itu kandang kambingnya. Ya kandangnya ya lantainya nih kayu apa sih sebutannya? Ya pokoknya kayak panggung lah, kayak panggung. Iya, kayu-kayu gitu. Nah, jadi di bawah si kayu itu kan langsung tanah merah kan. Oke. Nah, jadi si kambing-kambing itu kalau misalkan buang air kecil atau buang air ke situ. besar, langsung ke tanah yang di bawahnya. Oh itu, jadi Iya jatuh. kan? Nah, pada saat itu, jadi kayaknya mungkin kayunya udah mulai reot atau gimana kali ya. Dan itu kan banyak yang naik ke atas. Maksudnya banyak, ada talent, ada kru, terus ada lighting, ada kamera, segala macam. Jadi mungkin banyak orang itu kandang yang di atas itu ambruk. Literally ambruk. Jadi aku di atas tuh jatuh ke bawah. Srek. Itu berapa meter itu? 2 meter mungkin. Sakit. Iya itu sakit. Yang di otak aku tuh udah bukan sakit, tapi lebih ke aduh, ini tuh ada banyak istilahnya pipisnya sih. Kotorannya kayak itu bau kan gitu. Jadi yang jatuh nggak cuma aku, yang jatuh literally kru semua itu jatuh gitu. Dan ya cuman kalau kru mikirinnya kamera ya, kamera jadi harus menyelamatkan kamera. Bahkan aku tuh inget banget ada kru yang jatuh, kamera itu di atas, maksudnya dipegangin gitu. Orang di dalam, kamera di atas. Pokoknya dia menyelamatkan kamera. Kayak Terminator gitu. Nah, cuman pada saat itu jadi pas aku jatuh ke bawah ke tanah tuh, itu literally aku nyentuh tanah kayak cuma 1 detik, aku buru-buru berdiri. Kenapa buru-buru berdiri? Itu aku udah nggak mikirin sakit. Kan biasanya orang kalau jatuh gitu kan agak loading dulu gitu ya. Agak loading kayak aduh gitu, pelan-pelan baru berdiri gitu. Oh ini aku nggak. Jatuh, aku langsung gitu karena ini istilahnya baju gua nih semua udah kena kotoran. Ya cuman aku tuh baru tahu ya kalau kandang kambing tuh ternyata sebau itu. Maksudnya sebau itu gini. Ini aku salut loh sama orang-orang yang kerjanya maksudnya di sama kambing-kambing gitu. Karena pada saat itu nih aku udah pulang, aku keramas. Itu besokannya masih ada bau kandang kambing. Ini beneran. Sampai aku tuh harus keramas kayak 2-3 kali tuh baru mulai hilang. Iya. Lu tahu nggak kenapa kambing bau, bro? Karena dia nggak mandi. Salah. Kata kipak. Cepet kan tuh. Nah, makanya gue cocok bahas kemarin tuh. Cocok gue, bro, beneran. Gue nggak usah baca skrip. Iya, nggak usah baca skrip. Nggak usah I'm the script. Cuman yang waktu itu aku mikirin kasihan tuh juga kambingnya. Jadi kambingnya itu kan diikat lehernya, maksudnya supaya nggak pergi-pergi kan. Jadi pas di kandangnya kan diikat dong dia. Pas ambruk kan berarti
Bergelantungan lah dia. bergelantungan Iya. lehernya keikat gitu. Jadi pada saat itu banyak kru-kru yang justru megangin kambingnya. Oke. Megang- Aduh sorry ya kita ketawa tapi kayaknya. Tapi lucu sih. Iya kayak gitu. Makanya tadi gue bilang kayak itu pengalaman lucu yang kayak Gue kebayang ada yang pegangin kamera, ada yang pegang kambingnya. kayak makanya Kambingnya minta tolong nggak ya? makanya gue bilang pengalaman lucu ya karena mungkin akan sangat jarang ya mendengar orang Iya, jatuh dari kandang kambing ambruk gitu kandang Iya, kambingnya iya. terus jatuhnya langsung kena kotoran gitu. Kayak, Iya. siapa yang pernah ngalamin? Nggak mau, sorry, itu pengalaman yang tidak mau. Enggak. Tapi tuh Jatuhnya itu. setelah habis dia udah selesai tuh, besokannya dikasih spanduk sama ownernya, kamu tahu nggak? Apa? Dikasih spanduk dia, ada tulisannya tuh, tulisannya apa? Kambing Sun, Kandangnya kambing sun deh. Kambing Sun, karena kan udah Nanti renovasi, di- ini renovasi, renovasi. Kambing Sun. Top. Terus aku ingat banget abis jatuh gitu, aku lupa aku ada luka nggak ya? Tapi kayak seingat aku enggak. Seandainya ada luka kayak cuma baret-baret kecil. Cuman itu kan kayak, aduh ya ampun, abis jatuh aku gitu tuh kayak lumayan wow gitu. Karena Iya. yang jatuh banyak dan itu memang kejadiannya cepet, tapi kan cukup berimpak gitu ya. Iya, kan. betul, betul. Itu aku inget banget. Aku tuh ngomong gini, aku chat, aku ngomong gini, aduh nyari duit susah banget ya. Sampai Begini begini banget banget ya. ya. Tapi lu nangis gak sih saat itu? Oh, Enggak. enggak ya, enggak tahu Malah ketawa. Kayaknya gue bilang sih lebih malu daripada sedih sih. Bahkan udah gak mikirin sakit. Footage-nya ada nggak? Kalau boleh ditayangin nih. Wah, bro. Bahkan pada saat itu tuh udah gak mikirin sakit karena jatuh tuh udah enggak, lebih ke kotor kan. Jadi ya Lo gue fokusnya pikirin ke sana lah ya. iya udah buru-buru pengen ganti baju udah Oke. bersih-bersih gitu. Tapi si hati sang Sang bidadari. bidadari ini emang masih ada, maksudnya program. Masih ada sampai Setelah- tahun 2024 ya. Dan lu masih involved di sana? Udah enggak, soalnya Oh, pas udah. itu aku udah dapet program lain yang udah nggak bisa ambil yang itu. Oh, Bentrok bentrok jadwalnya, iya. sampai sekarang. Sekarang kan udah nggak ada hari Oh, sekarang Sabtu. udah nggak ada. Mm. Bidadari itu tidak. Hati sang bidadari berarti. Oke, itu kejadian tahun berapa tuh? 2019 itu kejadiannya. Sebelum COVID berarti. Iya, sebelum COVID. Iya, 2019. Karena nggak film rame-rame. Iya. Berarti before COVID ya. Iya, pokoknya tuh bener-bener right after aku ikut Miss Indo deh. Jadi 2019 bener. Sebenarnya di Miss Indo itu berarti lo kontrak berapa tahun gitu kan ya? Iya. Oh gitu. Miss Indo itu lu masuk perlu ada kontes gitu-gitu nggak sih? Apa kontes? Kontes ya. Iya kayak ada jurinya gitu. Iya. Oh, ada dong. Ada ya? Berarti Apa lu aja masuk tuh mau ya? ikuti apa sih? Kayak public speaking ada lah gitu. Pas audisi nih Iya, maksudnya. pas audisi. Pas audisi sih sebenarnya cuman awalnya ya kalau kriteria diukur tinggi, tinggi sama berat badan. Nah, terus waktu itu ada tes tertulis. Tes tertulisnya pengetahuan umum lah. Oh. Pengetahuan umum. Nah, abis dari situ kita ada interview. Interview sama 3 juri nggak masalah Oke. gitu. Nah, di interview itu ditanya-tanya segala macam. Nah, pas itu langsung dikasih tahu kamu tuh lolos tahap berikutnya atau enggak. Tahap berikutnya tuh bukan berarti jadi finalis ya, baru ke tahap berikutnya aja. Kalau misalkan kamu nggak lolos tahap berikutnya, kamu langsung disuruh pulang. Oke. Tapi kalau misalkan kamu lolos tahap berikutnya, itu bakal ada sesi namanya makeover. Jadi Oke. Kalau lu Iya, dan gitu lah ya. dibenerin makeupnya, Oh. bajunya diganti, Oh, wow. terus Oke. disuruh catwalknya tuh di videoin, terus disuruh photoshoot, terus udah pulang. Oke. Pulang Nah, yang nanti sebelum makeover ini berarti yang pas temen lo build itu ya? enggak. Ya dia Justru- belum masuk malah. Oh, masih di Belum rumah. masuk. Masih di rumah. Cuma kan gue udah siap-siap nih. Iya, iya. gitu. Nah itu Iya. pas lo masuk ketemu juri, akhirnya lulus ke tahap berikutnya baru makeover ini. Iya, Oke. gitu. Terus ya udah nunggu kurang lebih 2 bulan deh. 2 bulanan dikabarin kalau lolos. Terus temen lu nyesel nggak tuh? Tapi masih berteman nih kayaknya nih. Masih sampai Masih. sekarang. Masih. Iya, kayak suka aku. Lu sih waktu itu Bel, gue sendirian nih, ya kayak gitu. I see. Iya iya. Oke dari makeover abis itu apa? Jadi kita catwalk. Catwalknya itu direkam. Terus ada photoshoot. Ya photoshoot cuma foto-foto biasa sih, kayak beberapa pose gitu. Terus udah, kita disuruh pulang. Nah 2 bulan abis itu apa? Kan lo masuk kan tuh finalis berarti lo. Iya. Oh oke. Nah itu ya udah disuruh mempersiapkan diri aja. Kayak apa yang harus dibawa pas karantina kan udah dikasih listnya. Oh aku lupa deh, ada ini ternyata. Jadi selama 2 bulan itu disuruh ngirim video
talent Oh. talent apa yang mau ditampilkan. Kan kalau Oh, iya, lagi iya, talent, iya, aku udah harus talent kan. Waktu itu aku main piano. Jadi udah Oh, lu bisa main piano juga ya? bisa cuma sekarang Berarti- udah lupa. Kok bisa lupa? Udah enggak Nggak pernah main. iya, udah ngeliat nada aja Oh, saya gitu. top balok aja udah lupa inget lalu. Nih apa ya gitu. Belum inget sih. Jadi waktu itu kirim video main piano aja. Berarti lu kalau misalnya not bau bisa, berarti lu dulu les. Les iya. Oh. Iya. Ada apa? Lu les di suatu tempat atau emang di rumah apa pribadi gitu? Enggak di suatu tempat. Oke. Gila. Terus akhirnya gara-gara itu lu masuk. Tapi emang dia orang kreatif ya? Hmm. Dari musik Bisa. Audit bisa. Tapi sebenarnya Kreatif apa audit? aku nggak merasa aku kreatif sih. Ini nggak tahu ya. Biasanya orang kreatif juga gitu sih. Oh gitu ya. Malah sebenarnya kan aku sebenarnya tuh introvert ya. Sebenarnya nggak begitu bawel. Jadi dulu waktu kerja jadi auditor di kantor tuh aku seneng karena ini diam Gak ada aja. yang ganggu ya? Iya, diam aja, nggak perlu ngomong sama siapa. Nah, Yang ngomong sih ngomong pasti, cuman kan beda ya sesuai sama kita. keperluan aja. Iya, dan yang ngomong karena kerjaan aja gitu, dan nggak harus istilahnya gimana ya beda. Gimana ya? Gimana lu bisa nyali lu tiba-tiba tuh di depan kamera? Tapi kalau bisa lu pas lagi syuting itu kan bukan banyak orang yang ngeliatinnya. Iya, Terus lu nggak gimana how you overcome that? Sebagai introvert pasti itu kan kayak lu terkekang atau bagaimana ya? Lu pasti takut dong misalnya kayak misalnya. mungkin introvertnya bukan diliatin orang ya, introvertnya lebih ke ngomong. Oh, oke. Jadi kalau aku diliatin orang nggak masalah. Oke. Jadi misalnya udah ada kamera, terus ada banyak kru, itu aku udah bodo amat, masih udah bodo amat. Aku bahkan udah nggak ngeliat kru-krunya, aku cuma ngeliatnya kameranya doang. Ya aku ngeliat kru, kan ada yang ngasih instruksi nih dari belakang kamera, ya itu aku ngeliat. Cuman aku nggak. Udah gak peduli lah ya, Iya, basically lu udah peduli. fokus ke Iya. apa profession lu ya. Jadi awal-awal ya lumayan nge-challenge diri sendiri juga kali ya, yang sebenarnya introvert gitu, nggak gitu suka ngomong. Terus ya learning by doing lah. Tapi bagus loh, dari tadi dia kalau ngomong ya, tuh nggak ada kata-kata gap-gapnya kan. Kalau banyak orang kan ngomong itu gue kadang suka imitasi banget ya kalau gitu dari podcast kalau orang tuh jadi gitu. Lu tuh nggak ada. Tuh lu punya public speaking is really like naturally good. Lu suka apa hobi lu? Apa mungkinnya si Sulam Alis tadi? Kayaknya pas sama Manis enggak sih. Enggak ya sekarang. Oke. Apa ya? Sebenarnya paling suka fashion. Fashion. Iya, cuma I think gue juga rasa closest to you lah ya. Kebayang justru banyak saran dari modeling atau dari ini ya, dari more entertainment rata-rata ke fashion. Because itu udah stylish ya. Stylish. Very stylish. I think it's perfect for you. ya cuman ya ngasih berangan-angan ya. Ya, cuman mikirnya ke arah situ dulu gitu. Itu kan belum tahu sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau diingat-ingat semua yang aku lakuin maksudnya sepanjang karir aku gitu ya. Itu aku lakuin karena lebih ke nge-challenge diri sendiri. Kayak nggak tahu bisa atau enggak, ya udah lakuin aja. Gitu. Jadi mungkin nanti one day kalau misalnya bikin bisnis kayak gitu. Berarti itu dari bakat listnya lu pengen punya bisnis sendiri ya? Iya. Oke. Kita mendoakan apapun bisnis yang lo Amin. jalanin Pasti ya, bisa. pasti bisa. Tapi si Asobin dia sih punya sebuah sebuah Mindset ya. ketegunan. Iya, resilience. Lu suka pinter ya, so lu bisa masuk EY, ya not everybody can actually make it there ya, maksudnya kan. Udah, I think financially lu ngerti, bisa ngeluh kalau di perusahaan orang, iya dari segi keuangan udah paham lah, kasarnya udah sesuatu yang lu hands to. Mungkin lebih ke semoga kuat ya mentalnya. Karena kan mental pebisnis kok beda ya sama Beda. mental worker gitu. Beda memang. You're right. Ya, makanya mungkin harus dilatih mental tersebut. Tapi lo ada mentor tersendiri nggak sih? Siapa yang lo lihat itu menjadi kayak nih bakal jadi mentor bisnis gue nih, atau mentor pribadi lo gitu? Dalam Mentor. Iya mentor. Iya. Kayak misalkan kayak bukan nyokap gitu kan, dia pasti ada value yang diturunkan ke lo gitu. Oh ya, bokap nyokap bisnis sih. Maksudnya ada usaha. Mereka ya kalau misalkan nanya bisnis gitu ya, mungkin mereka mikirnya kayak kalau misalkan aku punya pekerjaan yang sekarang istilahnya cukup menghasilkan, ya udah ya gitu dulu aja gitu kalau mereka. Oh, Cuman iya kayak kalau ya aku nggak tahu ya mereka tuh gimana, maksudnya mikirnya gimana. Cuman kalau misalkan aku ngomong mau berbisnis, mereka pasti mikir kayak harus
lihat-lihat ya apa namanya resikonya bisnis tuh nggak segampang itu loh, naik turun loh. Lu juga harus support mental loh, segala macam gitu. Lu yakin bisa nggak gitu-gitu. Takutnya tengah jalan lu mental breakdown lagi gitu. Iya. Oke. That's nice. Atau mungkin mentor, mungkin pacar aku kali ya. Pacar aku juga pengusaha nih, jadi dan dia tahu aku tuh pengen punya bisnis, jadi dia sering nge-push aku gitu. Cuman akunya aja yang apa ya, masih pesimis, masih takut, nggak pede. Terus ya dia bilang kalau misalkan aku ada bingung mau nanya tentang bisnis, mungkin boleh nanya ke dia gitu. Dia siap membantu. Kan dia yang udah duluan terjun ke dunia bisnis gitu. Dan mungkin nggak cuma secara gimana ngerunning bisnisnya ya, tapi lebih ke pola pikirnya tadi, mindset Betul. bisnis atau mentalnya itu gimana supaya ya istilahnya ada yang membantu aku lah ya gitu, supaya nggak mental breakdown gitu. Setuju. Emang harus ada mentor sih. Betul, memang kalau misalnya dari bisnis dari worker, maksudnya employee ke bisnis sih memang a lot of challenges so berbeda. Iya beda banget. Beda banget. So, sebenarnya kalau misalnya dari sisi kamu, banyak sih sebenarnya buku-buku yang kamu bisa kamu baca juga. Ya, buku. Dan sebenarnya dari gue juga sama kan, kayak gue juga dulu kerja sama orang 7 tahun, and then I started my own company. It's not easy. Iya pasti. It's not easy. Memang mesti banyak switch of about things, because ya nggak semua yang bisa lu kerjain. Kayak sekarang kan lu bisa jalan sendiri sama apa yourself, kan lu nggak bisa lu replicate ya. Katakan gitu jadi sama kayak kita semua orang juga nggak bisa lu replicate, gitu kan. Kalau bisnis itu ya gimana ya lu mesti pikirin tentang scalability-nya, bagaimana lu bisa berkembangnya. Karena kalau lu yang menjalankan bisnisnya, lu yang masih jadi bisnisnya, lu nggak businessman, basically lu tetap ya namanya ya self-employed, gitu kan. So emang it's a different thing, gitu. Ya hopefully dengan adanya bekal dari mentor-mentor, apalagi dari pacar tadi bisa bikin lu leverage lagi di bisnisnya ya, secara dari mindset, mental. Ya, tapi kalau gue lihat tuh punya Instagram itu seru-seru banget sih, lu suka jalan-jalan dan I think that's really something that you enjoy juga ya. Jalan-jalan. Emang siapa yang nggak suka jalan-jalan? Suka. Kita pengen, tapi Waktunya aja waktunya nggak ada. sama. Waktunya aja. Selamat bro. Oh ya. Gue kira lu iya nggak waktunya nggak ada gitu. Cewek apa sih sukanya shopping, jalan-jalan, ya udah gitu aja kan. Oke, ya berarti kita udah tahu nih Caca siapa dan kira-kira ke depan pasti akan mau jadi host lagi apa? Iya dong. Soalnya jadi host. jadi host kok enak loh. Kerjanya bentar. I see. Terus enak aja gitu, maksudnya ngomong sama orangnya sebagai narasumber gitu ya. Iya. Itu enak. Soalnya kadang gimana ya ngomongnya? Kadang sebagai balik lagi ya, orang introvert kan suka malas ngomong sama orang ya kadang. Gitu. Jadi kadang untuk aku malah lebih nyaman ngomong ke kamera atau ngomong ke narasumber daripada harus ngomong sama orang in real life. Oke. In real life. Tapi itu juga butuh praktis zaman dulu. Nggak segampang ini. Iya. Tapi ya ini hebat banget sih. Lu naturally good. Masa sih? Ya, gue awal-awal gue mesti bikin podcast, gue rekam sendiri. Lu gak tahu aja gue rekam 100 lebih kali gue ngulang terus, nggak pede gitu loh. Dari awal ya. Nggak pede. Betul. Kok Mario nggak pede? Awalnya nggak pede. Pas di Awal, ini kan kita mulai kan gue beli kamera segala macam tuh di awal itu karena COVID. Tapi sebenarnya ini di depan kamera ya. Maksudnya kok Mario nih tipe orang yang pede atau enggak? Naturally. Nggak gitu sebenarnya. Nggak begitu ada ya? Kayak gitu. Kalau bukan tekanan kerjaan, secara ya gue mesti presentasi. Sebenarnya gue I don't really want to. Gitu sih. Tapi ya karena ini udah telanjur dan practice by practice ya. That's why baru bisa mulai. Maksudnya untuk bisa berani sih. Podcast Dos ini dari kapan sih? Setahun yang lalu lah, lebih ya. Lebih. Sebenarnya gue mulai itu 2021-an. Oke. Kembali sendiri. Sendiri tuh ngomongin apa? Ngomongin tentang branding sih banyak kan sih. Branding, kreatif dan Edukasi berarti? lebih ke edukasi. Sebenarnya di awal memang banyak kan lebih latar belakang gue dan ngomong tentang what is branding, marketing, mindset. Lebih ke sharing sih, sebenarnya selain educate ya, lebih sharing apa story-nya apa tuh. Kayak gini juga kan, lo juga sharing story kan yang bisa jadi apa inspirasi buat dozers nih yang nonton gitu. Dan memang kita ada jeda di waktu itu karena kan gue sibuk bahkan setelah pandemi udah balik kita mulai sibuk tuh.
Nah, ketemulah teman-teman kayak junior, gue punya YouTube tuh gini-gini atau punya channel. Akhirnya mulai dibantu ya kak. Sekarang mulai nih lagi ya coming back lah, maksudnya untuk kita bisa Tertarik ya Bel? Jadi sebenarnya tujuan podcast Dos ini apa? Kayak sebenarnya begini sih. dreamnya apa atau purpose-nya? My purpose of podcast Ya. secara untuk Dos ini, sebenarnya gue tuh punya keresahan sebagai orang kreatif. Apa tuh keresahan? Jadi keresahan gue adalah sepertinya gini, gue kerja di Indonesia itu cukup lama, right? Dan kita juga kreatif jalan company cukup lama. Tapi kebanyakan tuh orang kreatif itu di Indonesia tuh, kalau menurut gue, kebanyakan tuh nggak gitu direspek dan nggak gitu dipandang. Kayak tadi, lu sangat banget, gue kerja di UI ya. Ya. Like wah gitu, you are like kelas atas gitu loh, you know. Tapi kalau misalnya lu ngomong tentang Kayak kreatif, ya lu pekerja seni. Terus Seni. kayak orang agak like you don't make money. iya, emang bisa hidup dari Kamu situ. sih hidup ya, something like that. Iya. Gitu, something like that. Nah, itu yang gue mau pecahkan sih sebenarnya kepada ya teman-teman yang di industri yang sama. Karena gue pikir adalah bukan arti kita dikaruniakan sebagai orang seni, itu bukan arti kita tuh lebih rendah daripada orang yang sebenarnya yang mungkin businessman, pengacara, dan yang lain-lain. Ya kita masih butuh lah semuanya. Benar. Right? Coba deh komputer nggak ada yang desain. Coba komputer lo kayak gimana? Coba deh handphone lo nggak ada yang desain. Iya. Atau rumah lu nih interior nggak ada yang desain. Ya kan? We cannot say, oh we don't need design. Yeah, we need design. We need sebuah seni, art itu emang part of the life. Ya musik juga part of the life. Coba podcast ini coba. Iya. Coba di suara kan lucu ya. Coba di dunia ini nggak ada lagu. Hampa banget kan? Apa? Iya. Nah itu dia. Sebenarnya emang apa yang gue rasa, ya ini yang gue bilang, seni itu memang nggak kelihatan. Right, emang something yang lu bukan bisa lu nilai seperti kayak logik apa yang bisa lu hitung Iya. seperti Nggak angka bisa matematika. Nggak bisa. 1+1 sama dengan 2. karena ini emosional. Iya. Karena gue tanya lu deh, lu kan punya pacar tuh dari lu bilang, Mm-mm. lu sayang pacar lu berapa persen? Lu bisa hitung nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak bisa hitung nggak? Hari ini gue 100%, besok gue 92%. Dari mana KPI lu? Iya. Nggak bisa lu hitung seperti itu, sama dengan ya art. Yes. Tapi kebanyakan sekarang ya, segitu banyak anak-anak kuliahan, sorry ini gue jadi kayak rasa banget nih, gue kayak banyak yang lulusan desain segala macam, tapi ketika lu susah-susah kuliah 4-5 tahun, berapa tahun ya, lulus cari kerja 4-5-6 tahun, abis itu kemana? Waduh. Udah hilang aja tiba-tiba ya usaha ke lain lah, Oh. jadi jalur lain lah dan yang lain-lain. Dan itu justru yang gue di dunia ini secara untuk di bagian kreatif ini cukup lama. Jadi teman-teman perjuang gue yang dulu awal-awal tuh kayak kita ya masih kuliah bareng, kita usaha bareng, kita kerja bareng. Nah, kan mereka tuh udah bukan di dunia kreatif lagi. Dan kayak gue kayak kehilangan gitu, masa kayak like, apakah gue juga mesti ikut jejak-jejak teman-teman gue yang gini? Baik, apakah kreatif itu cuma sepanjang umur seorang kreatif itu, abis itu udah nggak ada legasi lagi? Baik, kayak musisi jadinya kan, kayak musisinya mati. Sama lah, karena bergeraknya dari seni juga. That's it, dan lagunya mati. Gitu. Tapi emang sebenarnya dari dulu tuh suka di bidang kreatif. Gue emang dari dulu kreatif, gue sekolah kreatif. Gue lulusan Fine Art, Oh. gitu. BFA gue, Bachelor of Fine Art. And this is my life, that's why I love creative industry. Cuma aku pengen nanya deh, ini beneran nanya, aku sebenarnya nggak tahu. Kalau kuliah art itu apa sih yang dikuliahin? Maksudnya kalau aku kuliah akuntansi kan ya udah tahu lah ya Betul, cara oke. ngitung lah, ngejurnal segala macem. Oke. Kalau art itu apa yang dikuliahin, yang Nah, dipelajarin tuh apa? Kuliah art itu ada banyak fasetnya. Adalah in depth your skill. Nah, kuliah art itu kan sama. Kalau misalnya kayak dulu ngomong tentang dunia bisnis, kan ada finance, ada Yes. accounting, ada Manajemen. lu ada yang macam-macam lah, gitu kan. Kalau kita juga sama, lu mau jadi apa? Kayak misalnya lu ada advertising, graphic design, lu ada animation, computer arts, dan yang lain-lain lah. Banyak juga seperti itu. Nah, kalau dari sisi dulu gua ambil graphic design. Karena memang gue udah ada ujiannya. Jadi ujian yang diambil yang menentukan gue cocoknya masuk ke mata kuliahnya tuh graphic design. Seperti itu. Nah, di situ gue belajar tentang sejarah history, gue belajar tentang psikologi terhadap warna, terhadap typography, terhadap hal-hal. Jadi sebenarnya tadi lu bilang lu suka shopping. Sebenarnya shopping itu adalah sebuah cara bagaimana kita tuh diatur pemikiran kamu terhadap brand itu. Oh iya, benar. Nah itu psikologi. Jadi art itu juga masuk ke dalam psikologi juga, masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya ya, contohnya adalah adalah di dalam emosional kita.
Gitu loh. Memang ini emosional susah ditimbang lah ya. Iya. Kayak ide lu gimana lu bisa menghargai ide. Karena kan itu bentuk intangible, bentuk barang. Nah, tapi in long run ini maksudnya untuk dos ini adalah gue justru pengen membantu teman-teman yang di dalam industri ini maupun di luar daripada desain, maupun bisa jadi karya, kriya, maupun musisi, maupun yang you sebagai kayak misalkan ya you also kreatif juga. Kalau misalnya entertainment apa kalau bukan kreatif? Iya ya. Right? Masa ya entertainment memang ujung-ujung semua pasti uang lah ya. Yes. Emang yes, ya kan? Ya, Semua betul. kerja juga uang. Uang masih ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Namanya kita bukan kita pencipta uang, Iya, tapi tapi memang kita- uang perlu untuk Bener, kita hidup berdebat. butuh uang. Butuh. Gitu kan ya, kita nggak bisa bohong. Yes. Ya nggak bisa ngomong kayak kalau lu mau kaya lu jangan ambil seni. Siapa bilang mau banyak orang seni juga yang hebat di luar negeri? Di luar negeri ya, right? Nah itu yang aku pengen coba ini yang untuk bisa membangun dos ini atau apa seperti kayak tadi kan cerita pengalaman kamu ini supaya kamu bisa membangun teman-teman yang mungkin serupa jalannya yang seperti kayak Caca ataukah ya seperti Semnosbook. Nah itu yang aku pengen menjadi channel-channel ini. Jadi bukan menjanjikan loh, kamu nonton ini langsung kamu jadi orang kaya besok. Bukan. Iya. I'm not that kind of channel yang mau untung 100 juta, invest 100 juta hari ini, atau mau langsung jadi kaya. Life is not a shortcut sih menurut. Iya. Lu nggak bisa perpanjang, lu nggak bisa shortcutin sukses. Coba bayangin kalau Caca langsung jadi orang sukses. Bikinlah buku, tapi buku lu tipis banget. Dan belum tentu juga apa yang gue tulis tuh gue ngerti. Bisa juga gue ngopi dari mana. Betul. Iya, bisa jadi. Ya sih, dos itu sih seperti itu sih di awal. Jadi well, that's why I started this thing. Ini tanpa gue sadari, gue nanya-nanya. Iya. Iya, makanya Lo mulai terlahir menjadi host makanya kayaknya. ini hostnya dimatikan dulu deh. Kita yang host Tapi ini kalau gue makin di masa penasaran, Asik kalau makin penasaran ya, ya boleh ditimbang-timbang lah nanti. Tapi thank you banget tadi udah sharing cerita-cerita yang sudah menginspirasi. Tapi thank you banget udah datang ke Dos Creative Channel dan sharingnya juga tadi ya, terutama yang kandang kambing. itu nggak bakal lupa sih. Itu nggak bakal lupa itu. Tapi thank you. Tapi kita ini juga kalau misalkan ada waktu lagi untuk main ke Dos Creative, kita Pasti dengan dong. sangat terbuka. Thank you so much. Aku yang thank you loh, soalnya aku nggak biasa di interview kayak gini malah. Jadi aku nggak tahu nih jawaban aku dari tadi nih bener nggak sih, nyambung nggak sih? I think sangat-sangat inspirational sih ya kepada teman-temannya. Maksudnya mungkin kayak Iya. gue sendiri aja juga nggak tahu lah, misalkan lu tuh ngapain gitu kan. Maksudnya other than I saw you on your Instagram, your Insta story. Tapi like sebenarnya ya mungkin gue nggak banyak teman juga di dunia itu. Kayak misalnya how do you get there-nya gitu. Ya, mungkin gue yakin teman-temannya juga banyak pertanyaan. Kayak pintunya dari mana gitu? Terjawab, iya terjawab juga. Ya mungkin kalau pintu mah mungkin kehendak Tuhan juga kali ya. Iya, betul. Berarti si banyak doa ya. Iya benar. Thank you udah sharing. Jadi dosers jangan lupa untuk like, subscribe dan comment juga. Follow Instagramnya jika ingin tahu. Boleh izin nanti kita share ya. Nanti kita share. Buat teman-teman. Ya siapa tahu nanti pas datang sini lagi udah punya usaha sendiri ya. Nice. Nah, kita interview lagi. Bagaimana? Iya. Membangun usaha. Asik. Keren. Thank you dosers. Saya Junior Sumantri Dengan saya Mario Utama. dan ada. Saya Natasha Liatania. Alright, sampai ketemu lagi. Yes. Dos out. Thank you.